Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Kita bersama saya Desi Warnita. Oke ya teman-teman, di video kali ini aku akan melanjutkan cerita part 3 atau part akhir awal mula aku masuk kuliah dan rintangan-rintangannya. Nah, setelah 4,5 tahun aku menjalani kuliah, akhirnya alhamdulillah aku bisa mendapatkan gelar sarjana seperti yang diinginkan oleh kedua orang tua aku. Meskipun banyak banget halangan dan rintangan yang kami lalui, mulai dari perekonomian, permasalahan dengan keluarga, dan juga masih banyak hal-hal lain. Bahkan aku sampai harus pindah kosan, harus nyari teman, karena untuk membayar kosan sendiri itu kan mahal banget ya. Jadi aku cari teman agar bisa kosannya itu bagi dua gitu teman-teman, agar tidak terlalu mahal. Alhasil selama beberapa tahun aku kuliah itu aku cari teman ada tiga kali aku sekosan bertiga sama teman, dan alhamdulillahnya ada sih selek sama teman satu kosan, cuman itu mungkin karena salah paham maka terjadilah perselisihan antara kami berdua waktu itu. Dan alhasil dari perselisihan tersebut teman aku memutuskan untuk dia pindah cari kosan yang lainnya. Nah, pesan aku untuk adik-adik yang dari kampung atau baru mau masuk kuliah, sekarang baru kuliah, pengalaman aku pribadi, kalau baru pertama kali masuk kuliah itu kan baru 6 bulan, baru 1 semester, 2 semester itu oke lah ya, uang bulanan itu masih lancar ditransfer, masih kadang 1 juta atau lebih, atau bisa mungkin kurang seperti itu kan, kadang belum sampai 1 bulan itu sudah minta lagi. Nah, itu berlanjut selama 1 tahun guys, karena kan kita belum ngerti ya cara mengatur, memanage keuangan itu belum paham. Seperti kalau bahasa kami itu ya, orang kaya baru kayaknya, seperti bisa diumpamakan seperti itu ya guys. Karena ketika kita pengen ada uang gitu, pengen beli jajan, pengen beli makan, atau beli barang, tas, sepatu, atau apa, selagi masih ada uang kita beli-beli aja. Nah, tanpa memikirkan kedepannya kita bagaimana uang tersebut tidak habis seperti itu teman-teman. Namun setelah memasuki semester ketiga gitu ya teman-teman, dan seterusnya, perekonomian kami kan notabene adalah, saya adalah seorang anak petani yang orang tua saya itu bisa dikatakan itu kelas menengah. Maka mulai dari sana mulailah ke orang tua saya kadang pernah saya cuma dikirimin uang itu 200.000 untuk per bulan. Jadi saya harus berpikir uang 200.000 ini bagaimana caranya saya harus hidup di tempat orang tanpa ada yang ngasih uang jajan yang lainnya. Dan alhamdulillah saya bisa melewatinya, meskipun dalam 1 bulan itu saya cuma punya uang 200.000 teman-teman. Nah, dari sana ya teman-teman, karena saya sering dikirimin uang sama orang tua saya itu sangat, bisa dikatakan sangat kurang ya teman-teman. Maka di sini saya berpikir bagaimana caranya saya bisa menghasilkan uang. Nah, dan alhamdulillahnya saya di sana mulai membuka usaha jualan online gitu ya guys. Nah, dari saya posting-posting di
Facebook, di WA, jualan baju, jualan tas, dan alhamdulillahnya ada sih yang beli gitu ya. Alhamdulillah waktu itu sangat lancar, sehingga saya tidak, meskipun uang dari orang tua saya cuma 200.000, alhamdulillahnya saya bisa mendapatkan tambahan untuk biaya saya hidup di rantauan. Kalau menurut teman-teman ya, uang 200.000 itu walaupun kita sudah sehemat-hemat mungkin, itu nggak bakalan cukup teman-teman untuk hidup di perantauan. Belum untuk pengeluaran tugas kita, kalau nggak punya laptop kita harus ke warnet, terus belum lagi biaya-biaya yang tidak terduga, belum lagi kalau kita ngekos juga terkadang harus beli sayur, atau kita harus ganti tong gas, atau juga kalau kita ngekos harus bayar listrik, harus bayar air, dan lain-lain teman-teman. Dan ini adalah part yang terakhir ya teman-teman. Pas saya sudah memasuki pengajuan judul skripsi, otomatis itu benar-benar saya nggak berani lagi minta uang ke orang tua. Kalau saya dikirimin ya alhamdulillah, kalau enggak ya saya diam aja gitu teman-teman. Dan itu benar-benar membuat saya pusing. Karena kenapa coba teman-teman? Mau nyusun skripsi, laptop saya juga waktu itu sudah kadang-kadang nggak berfungsi tombolnya gitu ya teman-teman. Belum lagi saya nggak punya printer sendiri. Jadi dan alhamdulillahnya lagi saya masih ada yang ngebantu. Terus lagi dibantu juga sama Allah, yaitu dengan jualan allshop saya tadi. Pembelinya itu, pelanggan saya itu alhamdulillahnya benar-benar ngebantu banget. Dari jualan online itu saya bisa beli kertas, dan juga saya bisa numpang ke teman saya beli tintanya untuk saya menumpang ngeprint di sana ya teman-teman. Dan part yang akhir ini yaitu pernah saya itu belum ada orderan yang masuk, saya benar-benar nggak megang uang lagi sama sekali. Akhirnya saya menelpon ke orang tua saya. Pada saat itu benar-benar lagi krisis banget ya teman-teman, nggak punya uang sama sekali. Orang tua saya juga perekonomian yang di dusun saya juga tahu itu benar-benar lagi nggak ada tempat nyari uang sama sekali. Alhasil saya dikirimin uang 100.000 teman-teman. Nah, dari uang 100.000 itulah alhamdulillahnya saya masih bisa saya gunakan untuk beli kertas, saya gunakan juga untuk beli tinta, dan alhasil alhamdulillah skripsi saya bisa saya kerjakan dengan lancar. Buat teman-teman atau adik-adik di luar sana yang mau kuliah atau yang sedang menjalani kuliah, tetap semangat. Walaupun sebesar apapun halangan dan rintangan kalian, cobaan itu akan berlalu ketika kita menghadapinya dengan ikhlas, dengan lapang dada, dan tidak melakukan hal di luar yang akan merugikan diri kita sendiri ya teman-teman. Nah, mungkin hanya itulah cerita yang dapat saya ceritakan di video saya ini. Semoga teman-teman menyukai cerita saya ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Untuk teman-teman semua, jangan lupa ya di like video ini, di share, dan di subscribe, serta jangan lupa dibagikan ya teman-teman, agar video saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Dadah, see you.